Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21, yang insya Allah ayat ini panjenengan sudah hafal. Bunyi ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum untuk kamu semua, fi rasulillahi, di dalam Rasulullah, uswatun, teladan, hasanatun, yang baik, liman, untuk orang, karena ada dia, yarju, mengharapkan dia, Allah, kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakara, dan mengingat dia, Allah, kepada Allah, kasiron, yang banyak. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjuwa, untuk orang yang kepingin bertemu dengan Allah dengan memperoleh cinta kasih dari Allah. Untuk orang yang kepingin bisa ketemu Allah dengan memperoleh kasih sayang darinya. Yang kedua, wal yaumal akhir, buat orang yang kepingin memperoleh kebahagiaan besok di akhirat. Untuk siapa? Wa dzakarallah katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah. Hakikat zikir adalah selalu ingat perintah-perintah Allah untuk dijalani, selalu ingat larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Tiga kelompok manusia inilah yang paling berusaha meneladani Rasulullah. Kemudian perlu diketahui mengapa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Kok tidak para artis saja yang dijadikan teladan? Kok tidak bintang film saja yang dijadikan teladan? Atau kok tidak pemain sepak bola kelas dunia, atau netizen, petinju yang luar biasa? Mengapa kok Nabi Muhammad? Jawabannya ada beberapa hal. Pertama, Nabi Muhammad itu azkanas, manusia yang paling bersih. Walaupun banyak makhluk yang bersih, namun yang paling bersih hati nuraninya adalah Nabi Muhammad. Sehingga di dalam sebuah riwayat, sebelum Allah memilih Nabi
khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, dan nanti menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Allah sudah membaca, hati saya dibaca, hati panjenengan dibaca, hati Nabi Adam dibaca, semuanya dibaca. Yang bersih luar biasa banyaknya, namun dari sekian banyak yang bersih, ternyata Nabi Muhammad telah ringking satu, sehingga jatuhlah kepada Nabi Muhammad. Ditambah lagi, ketika Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad pun diadakan pembedahan dada. Ketika beliau masih disusui, diramut oleh Nyai Halimatus Sa'diyah di kampung Sa'dah sana, Nabi Muhammad pernah kedatangan malaikat, kemudian dadanya dibelah, kemudian dikeluarkan kotoran-kotoran dari dadanya, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian pembedahan yang kedua ketika mau Isra Mi'raj, sehingga sebelum Nabi Muhammad diajak meluncur rekreasi ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mengalami pembedahan lagi. Kemudian dikeluarkan yang kotor-kotor, kemudian diisi dengan hikmah yang luar biasa, sehingga Nabi Muhammad itu betul-betul layak dan pantas menjadi uswatun hasanah. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, maksum. Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah, sehingga tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga Al-Quran mengabadikan dalam surat Maidah, surat yang kelima ayat 67, wallahu ya'simuka minanas. Allah selalu menjaga kepada kamu wahai Muhammad dari manusia. Artinya Nabi Muhammad memang didesain oleh Allah menjadi khatamul anbiya wal mursalin, didesain oleh Allah menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, kemudian didesain oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad ismah, dijaga, baik setelah beliau menjadi nabi maupun beliau belum jadi nabi, itu sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Bayangkan ketika Nabi Muhammad masih remaja, remajanya Nabi Muhammad beda dengan remajanya para remaja Mekah pada waktu itu. Mereka minum biasa, mereka berbuat zina biasa, mereka judi biasa, mereka melakukan kejahatan demi kejahatan biasa, sampai membunuh pun biasa. Karena waktu itu masih bisa dikatakan hukum rimba. Namun walaupun begitu, Nabi Muhammad tidak menjauh dari itu semuanya, terhindar dari itu semua. Sampai ketika penduduk Mekah mengadakan perbaikan Ka'bah, semua warga disuruh ikut kerja. Lah pada waktu itu mereka mengusung batu, Pak. Dari bukit-bukit itu rata-rata mereka telanjang. Kemudian Nabi Muhammad sendirilah yang berpakaian. Kemudian Abbas pamannya mengatakan, lepas sarung, gunakan untuk apa? Sandaran
pundak agar tidak sakit kena batu. Nabi Muhammad kecil nggak mau. Namun dipaksa lagi tidak mau. Setelah dipaksa ternyata Nabi mau. Begitu Nabi Muhammad telanjang, kemudian pakaiannya diletakkan di atas pundak untuk ngusung batu, tahu-tahu datanglah makhluk. Langsung nampar. Nabi ditampar sambil dikatakan izarok, izarok. Pakai sarung. Izarok, pakai sarungmu. Masya Allah, Nabi Muhammad langsung meletakkan batunya, sarung yang ada di pundak langsung dipakai lagi. Kemudian setelah meneruskan kerja, ketemu pamannya lagi, Abbas, pakai sarungmu, lepas sarungmu, begitu. Nabi Muhammad no reken, tidak ngereken. Mengapa? Karena mengalami nasib seperti tadi. Itulah bukti wallahu ya'simuka. Sehingga Nabi Muhammad itu betul-betul terpelihara, sehingga tidak sampai melakukan kemaksiatan, tidak sampai melakukan dosa, karena selalu dibimbing, dijaga oleh Allah Ta'ala. Menurut pandangan ilmu tauhid, begini ini disebut irhas. Irhas itu apa? Hal-hal yang luar biasa, di luar kemampuan akal manusia. Kalau jadi nabi namanya mukjizat, kalau wali namanya karomah, kalau orang mukmin biasa namanya maunah, kalau orang jahat kok sekti mandraguna, dibedil ngecicil, ditembak laka-laka, bisa ngelek gunung. Itu namanya istidrajun, diulu-ulu oleh Allah, dan dosanya semakin banyak. Lah calon-calon nabi kok sudah tampak keistimewaannya, itu disebut irhas dalam pandangan tauhid. Kemudian yang ketiga, Pak, mengapa Nabi Muhammad diangkat dan dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah? Karena Nabi Muhammad itu ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 2, 3, dan 4. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah bertutur kata mengikuti amarah, mengikuti hawa nafsu. Namun apa yang diucapkan oleh Nabi itu selaras dengan wahyu. Sehingga kalau wahyu melarang berbohong, Nabi tidak akan berbohong. Kalau wahyu melarang Nabi Muhammad memperolokkan orang, Nabi tidak akan memperolokkan. Kalau Al-Quran mengatakan wa kullahuma qaulan karima, Nabi Muhammad pun akan terus bertutur kata yang mulia. Berarti bertutur kata saja itu selalu selaras dengan wahyu. Sehingga dikatakan in huwa illa wahyu yuha, tidaklah ucapan itu kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kemudian alasan yang keempat, Pak, hasil penelitian, Pak. Menurut peneliti, Pak, manusia itu mempunyai 4 tipe. Manusia itu mempunyai 4 tipe. Jadi kelompok, 4 kelompok. Kelompok pertama, tipe yang pertama pemikir, pemikir, sehingga hidupnya itu mikir saja. Kadang-kadang yang dipikir pabrik, agar maju bagaimana, agar karyawannya terus semangat kerja, agar hasil produknya terus bisa laku. Itu bagian dia, pemikir. Kalau pemimpin negara pemikir, berarti mikir terus itu bagaimana agar rakyat sejahtera,
tidak ada kekisruan, bagaimana langkah yang harus diambil. Itu namanya kelompok tipe yang pertama. Kemudian yang kedua pekerja, sehingga tiap jam 7 sudah ngantor, tiap jam 7 sudah berada di pabrik, kemudian siap kerja sesuai dengan yang ditentukan oleh pemikir-pemikir itu, kemudian jam 4 baru pulang. Sudah, setelah jam 4 dia santai menikmati hasilnya itu. Kemudian yang ketiga seniman. Kemudian yang keempat abid, orang yang menjadi ahli ibadah, kecenderungannya ibadah, sehingga menjadi seperti apa Pak? Yang ada di biarawan biarawati itu Pak ya. Hanya ibadah terus, yang lain dinomor 2-kan, dinomor 3-kan, sehingga dia menjadi abidun, ahli ibadah, tidak kemana-mana. Lah menurut penyelidik, manusia jarang Pak yang memiliki dua kecenderungan tadi, jarang. Ya pemikir, ya pekerja itu jarang sekali. Ternyata Nabi Muhammad malah memiliki keempat-empatnya Pak. Kalau yang lain 2 saja jarang, namun ternyata Nabi Muhammad memiliki keempat-empatnya. Keempat-empat keistimewaan itu kumpul di dalam diri Nabi. Ya pemikir, ya pekerja, ya seniman, ya ahli ibadah, semuanya terkumpul dalam diri Nabi. Lah gara-gara itulah maka pantas kalau Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian perlu diketahui Pak, keteladanan Nabi Muhammad itu di dalam urusan apa, sehingga kita harus meneladani Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad itu mempunyai banyak tugas, banyak fungsi? Pertama, kaunuhu nabiyan wa rasulan. Keberadaan Nabi Muhammad itu sebagai nabi, sebagai rasul. Lah kalau Nabi Muhammad itu selaku nabi, selaku rasul Pak, maka pasti ucapannya benar, tidak ada yang salah. Apapun yang diinformasikan selalu benar, baik urusan dunia, urusan alam barzakh, urusan akhirat, begitu pula perilaku Nabi pasti benar, karena beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh wahyu. Kemudian yang kedua, kaunuhu muftiyan. Keberadaan Nabi sebagai pemberi fatwa. Lah kalau Nabi Muhammad sebagai mufti Pak, pemberi fatwa, maka apa yang dituturkan oleh Nabi Muhammad pasti benar, sesuai dengan wahyu Al-Quran. Lebih-lebih Nabi Muhammad itu sebagai mubayyin, memberi penjelasan kepada umatnya, sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 44, Allah mengatakan wa anjalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Kami Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad, litubayyina linnas, agar kamu bisa memahamkan, memberi penjelasan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Berarti Nabi Muhammad itu mubayyin, Pak Bayan, selalu memberi penjelasan, selalu memberi penjelasan.
penjelasan tentang sholat, tentang haji, tentang zakat, tentang lain-lainnya. Lah kalau Nabi Muhammad selaku mufti pemberi fatwa, maka 100% benar, 100% cocok dengan wahyu Allah. Kemudian nomor berikut yang ketiga, kauluhu hakiman, keberadaan Nabi sebagai hakim. Nah ini Pak, kalau Nabi Muhammad bertindak sebagai hakim, maka ketetapan hukum Nabi secara formal Pak, pasti benar. Ketetapan Nabi secara formal pasti benar. Tetapi secara material Pak, kadang-kadang kurang pas itu. Kadang-kadang kurang pas. Mengapa kurang pas? Karena orang yang bermasalah Pak, kadang-kadang pinter membuat-buat alasan. Kadang-kadang orang yang bermasalah pinter menyembunyikan bukti Pak. Sementara hakim kan menghukumi orang itu hitam putih itu. Hitam putih. Tidak boleh hakim menghukumi orang dengan melihat hati nuraninya, tidak bisa Pak. Sehingga istilahnya nahnu nahkumu bidzawahir wa Allah yatawalla sarair. Kita sebagai manusia menilai orang lain itu cukup secara zahirnya saja. Masalah hati serahkan kepada Allah Ta'ala. Begitu pula Nabi Muhammad di dalam menghukumi masalah selalu secara zahir, selalu bukti hitam putih. Padahal manusia ada yang pintar menyembunyikan bukti, ada manusia yang pintar membuat alasan. Gara-gara itulah maka Nabi Muhammad pernah berfatwa, wahai umatku, innama ana basarun mislukum, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Sedangkan kalian apabila bertengkar, berselisih, selalu datang kepada saya minta keputusan. Sedangkan saya tahu di antara kalian ada yang pintar membuat-buat alasan. Maka ingat, siapa yang aku beri keputusan ternyata bukan miliknya, berarti dia aku beri kit'atan minanar, berarti dia aku beri sepotong dari api neraka. Berarti Nabi sendiri mengakui secara formal jelas benar, namun secara material kadang-kadang kurang pas. Dan ini terbukti Pak di dalam Al-Quran Pak. Surat itu Ali Imran, surat yang ketiga ayat 77. Ini turun Pak. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang sahabat datang menghadap Nabi, lalu mengatakan, di tanah saya yang ada di pinggir embong dirampas oleh orang Yahudi, di aku sebagai milik orang Yahudi. Begitu. Kemudian sekarang setelah saya minta ternyata tidak boleh. Padahal dulu dia itu bakul es dorong, dilalah parkir di tempat saya karena tanah saya, karena dekat dengan embong. Ternyata esnya laris manis, tahu gorengnya laris manis, akhirnya dipasanglah tenda. Kemudian setelah dipasang tenda malah laris manis. Karyawan-karyawan ketika pulang selalu mampir situ nge-es dulu, makan gorengan dulu itu. Semakin ramai akhirnya tendanya semakin dibesarkan. Akhirnya menjadi ruko, rumah plus toko. Nah sekarang saya butuh, saya minta, ternyata dia tidak mau keluar. Padahal itu milik saya. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh sahabat memanggil si Yahudi tadi. Lah setelah si Yahudi datang, Nabi Muhammad tanya,
wahai sahabatku, apa betul tanah yang ditempati oleh orang Yahudi ini merupakan tanah kamu? Betul bi? Kata Nabi, al-bayyinah, mana buktinya? Sertifikat lah, mana buktinya? Loh, tidak punya bi, itu jelas milik bapak saya wafat otomatis menjadi milik saya. Kata Nabi, al-bayyinah, mana bukti pemilikan, kepemilikan. Barangkali sertifikat atau yang lain. Lah karena sahabat tidak mampu mengeluarkan bukti, akhirnya Nabi Muhammad tanya kepada Yahudi, hei orang Yahudi, apa betul tanah yang kamu tempati itu milik sahabat ini? Boten. Lah milik siapa? Milik saya. Berani bersumpah? Sahabat ngomong, bi orang Yahudi kok disuruh sumpah mesti mau bi, walaupun salah itu. Kata Yahudi, siap sumpah. Langsung dia sumpah, Pak, demi Allah, tanah ini milik saya. Langsung Nabi Muhammad ambil palu diketok, Pak, dok, berarti menang orang Yahudi. Secara apa? Secara fisik, Pak, salah itu. Karena Pak, memang tanah itu milik sahabat dari orang tuanya, hanya saja tidak tidak punya bukti. Sementara orang Yahudi tidak ditanya bukti, Pak. Buktinya apa? Sudah ada bangunan, ya, dia yang membangun dan dia pun bertempat tinggal di situ, itu menangnya. Sehingga orang yang dituduh tidak perlu mengeluarkan bukti, cukup sumpah. Karena berani bersumpah, ya sudah, langsung dimenangkan oleh orang Yahudi. Namun beberapa saat kemudian Jibril turun menyampaikan ayat, innalladzina yastaruna bi'ahdillah wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhum wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekayaan duniawi yang sedikit dengan cara membuang janji Allah, dengan cara menggunakan sumpah yang palsu, mereka itu besok pada hari kiamat la khalaqa lahum, tidak dapat bagian nikmat sama sekali. Yang kedua, wala yuzakihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya, Pak. Sehingga tidak ada istilah apa, Pak? Orang yang tidak bersalah kemudian tertangkap, kemudian dipenjara, ternyata setelah disidang tidak bersalah. Disebut apa, Pak? Pemulihan, perbaikan nama, Pak, ya? Nah itu Allah tidak mau membersihkan mereka, sehingga mereka tetap bersalah, tetap berdosa. Kemudian diteruskan wala yukallimuhum, Allah tidak sudi berbicara dengan mereka, wala yanduru ilaihim, Allah pun tidak mau melihat kepada dia, walahum adzabun alim, dan buat mereka siksaan yang pedih. Bayangkan. Jadi ternyata secara hukum menang orang Yahudi, secara resmi ancaman buat orang Yahudi luar biasa. Karena apa? Bukan miliknya, diaku-aku miliknya, walaupun dengan menggunakan sumpah bohong. Ancamannya adalah tidak diajak bicara oleh Allah, padahal semua hamba diajak omong-omong oleh Allah. Yang kedua, tidak dilihat oleh Allah, Allah nek melihat dia. Kemudian tidak dibersihkan dosanya, berarti terus dosa, kemudian memperoleh siksaan yang pedih. Makanya panjenengan harus begitu hati-hati.
kalau jual beli tanah harus betul-betul secara resmi, secara sah. Tidak boleh Pak, karena hakim itu akan menghukumi hitam putih. Berapa banyak kasus itu? 2 orang berteman, kemudian anaknya kelebu di fakultas kedokteran, taruhlah harus membutuhkan dana sekian ratus juta. Kalau tidak dibayar nanti akan diganti oleh yang lain. Padahal tabungan tidak ada, yang ada hanya sawah. Akhirnya datang ke temannya, Kak, tolong beli sawah saya 1 hektar itu. Berapa? Adalah 500 saja Bapak ya. Langsung dibeli. Karena seteman, akhirnya apa? Tanpa ada akta jual beli, tidak ada istilah balik nama, sudah saling percaya. Begitu setelah diberi uang, anaknya bisa kuliah, kemudian lulus dari kuliahnya menjadi dokter, jeralah bapaknya wafat. Setelah wafat, ungkrah-ungkrah lemari ada sertifikat sawah 1 hektar itu. Kemudian ternyata dipakai oleh teman ayahnya. Akhirnya dia datang kepada teman ayahnya, Pak nyuwun sewu, saya datang kemari mau menarik kembali sawah bapak saya. Loh, kok ditarik? Iya, kata ayah saya dulu ini bapak nyewo. Enggak saya beli 500 dulu itu untuk biaya kuliah kamu. Enggak Pak, kata bapak saya benjenengan nyewo. Coba sampai geger rame di pengadilan, menang mana Pak? Ya hakim ngomong, wahai bapak tua, apa betul sawah yang bapak garap itu milik jenengan? Nggih Pak hakim itu. Mana buktinya al-bayinah, bukti sertifikat Pak ya? Tidak punya Pak. Lah dari mana sawah itu? Beli dari ayahnya si dokter ini. Mana bukti akta jual beli? Tidak ada Pak. Wong dia teman sepondok, sekamar, tidur ya 1 bantal berdua, BAB ya 1 kloset berdua loh Pak. Dari saking akrabnya loh Pak. Sehingga tidak pakai itu Pak Hakim. Dah ikhlas sama ikhlas, tahu sama tahu. Begitu itu Pak Hakim tidak ngereken, karena hakim tidak boleh marah seperti itu. Kemudian hakim ngomong, wahai anak muda, apa betul tanah yang digarap oleh orang tua ini milik bapak kamu? Betul Pak Hakim. Mana buktinya? Ini sertifikatnya. Luas tanah 10.000 meter persegi. Sebelah kiri miliknya Bapak A, sebelah utara miliknya Bapak B, sebelah timur miliknya Bapak C, sebelah barat miliknya Bapak D. Ya sudah, hakim ambil palu, dikata Pak Dok, sawah itu milik si orang tuanya si dokter. Loh Pak, kalah kan? Mengapa kalah? Ya karena tidak ada bukti. Makanya jenengan pun harus berhati-hati, lebih-lebih zaman sekarang orang awut-awutan itu banyak. Namun ingat, Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang aku beri keputusan ternyata salah, gara-gara lawannya pandai bicara, mengutarakan alasan, berarti dia ku beri sepotong api neraka. Bayangkan Pak, diberi sepotong api neraka. Padahal siksaan neraka yang paling ringan Pak, itu adalah seseorang disuruh berdiri di atas 2 bara, 1 bara lagi, disuruh berdiri pelak. Begitu telapak kaki tersentuh oleh barang, dia geli dihina dimalu, otak di kepala mendidih. Padahal yang tersengat oleh bara kaki itu otak langsung mendidih.
Bagaimana kalau seseorang diberi sepotong api neraka oleh Nabi Muhammad, malah seperti apa? Yang mendidih tidak hanya otaknya Pak ya, ususnya akan mendidih, daging-daging di seluruh badan pun akan mendidih. Sekarang bandingkan, apa untungnya mempunyai 1 hektar sawah dengan hukuman neraka seperti itu. Makanya kalau bisa jenengan itu harus punya prinsip la tadlimun wala tudlamun. Jangan berbuat zalim dan jangan mau dizalimi. Kalau tidak bisa, mending dizalimi daripada zalim. Karena resikonya luar biasa besok di akhirat. Kemudian yang berikutnya Pak, kaunuhu ra'isalil mustama, keberadaan Nabi sebagai pemimpin masyarakat. Tadi sebagai Nabi Rasul, plus Rasul, sebagai mufti, pemberi penjelasan, ketiga sebagai hakim, sekarang Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Lah di dalam Nabi Muhammad memimpin masyarakat ini selalu melihat Pak, kondisi dan situasi. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Wahai umatku, dulu di awal-awal Islam saya melarang kalian berkunjung ke kubur. Sekarang silakan berkunjung di kubur, berkunjung ke kuburan. Mengapa Pak? Karena di awal Islam kan orang baru keluar dari menyembah berhala, sehingga Tuhan mereka sampai 360 buah Tuhan yang semuanya dijejer-jejer di dinding-dinding Ka'bah, bagian dalam penuh, bagian luar penuh, sampai tidak muat akhirnya diletakkan di atas Ka'bah satu, namanya Hubal, Tuhan yang paling besar. Kemudian yang kedua diletakkan di atas bukit Sofa, namanya Isafa. Kemudian yang ketiga diletakkan di atas bukit Marwah, namanya Tuhan Nailah. Kemudian diletakkan lagi di Padepokan, yaitu Tuhan Uzza, Tuhan Manata, Tuhan Lata. Tuhan-Tuhan tersebut paling besar Pak, anggapan orang kafir jahiliyah. Lah setelah orang-orang Islam, orang-orang kafir masuk Islam, maka di awal-awal Islam orang Islam dilarang mengunjungi kuburan, khawatir nanti kembali kepada semula, yaitu menyembah berhala-berhala itu. Lah setelah iman kuat, iman dimasukkan oleh Nabi ke dalam lubuk hati mereka dan dibuktikan dengan ibadah kepada Allah, barulah Nabi fazuruha, silahkan Anda mengunjungi kuburan. Untuk apa? Karena ziarah ke kubur itu bisa mengingatkan kita bahwa kita pun akan mati seperti mereka. Yang kedua, gara-gara kita berkunjung ke kubur, akhirnya kita ingat kehidupan akhirat. Setelah wafat, setelah berada di alam barzah, akan langsung menuju ke alam akhirat. Dan gara-gara ziarah kubur, maka orang bisa tuzahidukum fid dunia, bisa membuat jenengan hidup zuhud. Walaupun sewukih tapi tetap zuhud. Artinya apa? Tidak hidup, tidak menggantungkan diri kepada harta, namun hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Walaupun kayanya luar biasa, nomor satu lah sedunia, namun kalau hatinya zuhud, tetap cintanya hanya kepada Allah, tidak kepada hartanya. Jangan dikira zuhud itu harus fakir miskin, enggak. Kaya pun banyak yang zuhud. Yang penting hatinya itu tetap cenderung kepada Allah, tidak cenderung kepada harta kekayaan. Kemudian nomor berikutnya,
Lah karena Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin, Pak, maka lihat ketika Nabi Muhammad perang pertama kali, yaitu perang Badar, Pak, di mana di dalam peperangan Badar itu Nabi Muhammad memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Tentara kafir yang terbunuh sebanyak 70, kemudian yang tertangkap, yang tertawan 70. Lah pada waktu itulah Nabi Muhammad bingung, baru perang pertama kali, kemudian mempunyai tawanan perang sebanyak 70. Lalu bagaimana cara mengatasi tawanan perang itu? Karena wahyu belum turun, akhirnya apa? Nabi Muhammad musyawarah. Kibaru sahabat, pembesar-pembesar sahabat dikumpulkan, diajak membahas enaknya tawanan ini diapain gitu. Pada waktu itu, Pak, yang paling keras adalah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wahai Nabi, tawanan-tawanan perang ini enaknya dibunuh semua saja itu. Qatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Sikat sajalah orang-orang kafir secara total, seperti mereka pun mau menyikat kita secara total. Itu usulan Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar mengusulkan, di tawanan-tawanan itu adalah keluarga kita, di mantu panjenengan ya ada yang tertawan. Kemudian adiknya Ali juga tertawan, adiknya Umar sendiri ya tertawan. Kemudian banyaklah teman-teman kita yang tertawan. Alangkah baiknya mereka itu dilepaskan saja dengan membayar tebusan. Ternyata, Pak, pendukung Umar banyak, pendukung Abu Bakar banyak, Pak, sampai mengalami deklok. Nabi bingung mengambil putusan itu. Akhirnya rapat diistirahatkan. Untuk apa? Ngopi dulu lah. Nabi Muhammad langsung masuk kemah itu. Setelah merenung beberapa saat, Nabi Muhammad keluar dari kemahnya. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, wahai para sahabat, memang Allah itu Maha Kuasa, bisa membuat hati manusia seatas batu gitu. Wahai Umar, hatimu memang atas itu, seatas batu. Pendapatmu itu, Umar, persis seperti pendapatnya Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nabi Nuh ketika jengkel kepada umatnya, Pak, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Wa qala Nuhun Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyaram innaka intadharhum yuzillu ibadak wa la yalidu illa fajiram kafara. Surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 26 dan 27. Setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Pak, yang beriman hanya 80. Langsung Nabi Nuh ngomong, ya Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaram, ya wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan di negeri ini dari orang-orang kafir seorang pun. Intadharhum yuzillu ibadak, kalau masih ada orang kafir hidup di negeri ini, di dunia ini, yakin mereka akan kawin. Setelah kawin punya anak, anaknya pun menjadi fajiron, anak yang jahat, kafaron, menjadi anak yang kafir. Ternyata dikabulkan. Kemudian Nabi Musa ya begitu, saking jengkelnya Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dalam surat Yunus, surat yang ke-10
ayat 88, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinata wa amwalam fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Nabi Musa mengatakan, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan rezim-rezimnya kekayaan dunia yang luar biasa banyaknya. Ternyata kekayaan dunia yang engkau berikan kepada mereka malah dijadikan alat menyesatkan manusia dari jalan engkau. Oleh karena itu saya mohon, itmis ala amwalihim, hancurkan harta kekayaan mereka. Wasdud ala qulubihim, kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak akan beriman sebelum memperoleh azab yang sangat pedih. Betul kan? Fir'aun beriman kan? Setelah yuwargiru kolorok tenggelam di lautan Kulzum, lalu mengatakan amantu billadzi amana bi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan orang Bani Israel, dan saya termasuk orang Islam. Mana mungkin taubatnya diterima? Karena apa? Inna wa yakbalu taubata abdihi malam yughir. Allah itu selalu siap menerima taubat hambanya selama belum kelorok-kelorok. Lah Fir'aun kelorok-kelorok baru taubat. Bagaimana mungkin bisa dilihat? Ternyata pendapat Umar itu persis seperti pendapatnya Nabi Nuh, persis seperti pendapatnya Nabi Musa. Atas. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan berikutnya apa? Wahai Abu Bakar, memang hatimu itu lembut selembut susu. Sungguh pendapat kamu itu persis seperti pendapatnya Nabi Ibrahim, seperti pendapatnya Nabi Isa. Berarti Nabi Isa lembut, Nabi Ibrahim juga lembut. Coba lihat kelembutannya Pak. Nabi Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 36. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya patung-patung itulah yang banyak sekali menyesatkan umat manusia. Namun ingat, faman tabi'ani, siapa yang mau mengikuti ajaranku, fa innahu minni, maka dia termasuk umatku. Namun waman asani fa innaka ghafurur rahim, bila ada orang durhaka kepadaku, maka engkau maha pengampun. Doa. Yang ikut Nabi Ibrahim dianggap sebagai umatnya, namun yang durhaka kepada Nabi Ibrahim masih mengharapkan agar Allah mengampuni, karena memang Allah itu Ghafur, maha pengampun. Begitu pula Nabi Isa. Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah, apakah kamu menyuruh umatmu agar menyembah kamu dan kepada ibumu? Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah mengatakan hal itu. Seandainya aku mengatakan hal itu, pasti engkau mengetahuinya, karena engkau tahu apa yang ada di isi hatiku, sementara aku tidak tahu apa yang ada di isi hati panjenengan. Lalu Nabi Isa mengatakan, wa in tu'adzibhum, ya Allah, jika engkau mengazab kepada mereka, fa innahum ibaduka, maka mereka adalah hamba engkau. Namun wa in taghfir lahum, jika engkau mau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena engkau zat yang maha gagah perkasa,
lagi maha bijaksana. Berarti apa? Umat yang salah saja masih dibela oleh siapa? Nabi Isa. Persis seperti Abu Bakar, Pak. Ya, Bakar. Sehingga walaupun mereka memerangi Nabi dan banyak orang Islam yang gugur di tangan mereka, setelah mereka tertangkap, Nabi Abu Bakar masih ingin melepaskan mereka dengan tebusan. Lah akhirnya karena Nabi sebagai pemimpin, Pak, mau tidak mau harus membuat keputusan. Itulah enaknya jadi pimpinan rapat, Pak, ya. Menapung pendapat-pendapat jamaah anggota rapat, kemudian setelah ditapung semuanya, pemimpin harus mengambil keputusan. Maka Nabi Muhammad memutuskan yang dipilih adalah pendapat Abu Bakar. Begitu kan, Abu Bakar. Kemudian setelah beberapa saat, itu kan, Umar mencari Nabi Muhammad, mencari Umar, mencari Abu Bakar, Pak. Kok tidak ada itu? Di mana itu? Tanya kepada teman-teman yang lain, tidak lihat Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Akhirnya Umar mencari-cari, Pak, di Badar sana itu. Kemudian dilalah Nabi dan Abu Bakar di bawah pohon nangis. Kemudian Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Nabi, ma yubki kuma, apa yang membuat kamu berdua menangis? Tolong tunjukkan kepadaku agar aku bisa ikut menangis. Kalau tidak bisa menangis, akan aku paksakan diri untuk menangis. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, wahai Umar, gara-gara aku memilih pendapat Abu Bakar, aku dikritik keras oleh Allah, diancam keras oleh Allah, dengan siksaan hampir saja datang menimpa aku. Kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat yang berkenaan dengan itu, Pak. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 67. Maka linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi. Tidak pantas buat seorang nabi memiliki tawanan-tawanan perang, padahal perang baru pertama kali, padahal belum mampu memporak-porandakan kekuatan kafir. Turiduna aradad dunia, memang kalian ingin kekayaan dunia sampai melepaskan tawanan-tawanan itu. Betul, Pak? Kalau Abu Bakar menawarkan tebusan, Pak, ya, itu lillahi ta'ala, Pak. Namun pendukungnya, Pak, setuju itu karena apa? Mereka pendukung pendapat Abu Bakar itu banyak menginginkan kekayaan dunia. Dengan tebusan kan akhirnya banyak, Pak, hasilnya. Padahal hasil perang dibagi-bagi oleh Nabi untuk para tentara. Yang pakai kuda bagiannya 2, yang pakai jalan kaki bagiannya 1. Mengapa begitu? Karena tentara pada zaman Nabi, Pak, tidak digaji. Tentara zaman Nabi bondo sendiri, Pak. Makanya kalau menang memperorangi perang, maka dibagi-bagi untuk mereka sebelum dan setelah diambil 1/5 buat Allah, buat Rasul, buat orang fakir miskin, buat anak yatim, buat ibnu sabil. Lalu 4/5 dibagi untuk tentara-tentara yang ikut perang. Makanya dikritik oleh Allah, turiduna aradad dunya, memang kamu menginginkan kekayaan dunia. Wallahu yuridul akhirah, padahal Allah menginginkan imbalan akhirat saja. Begitu. Kemudian diteruskan, Pak, laula kitabun minallah sabaqah, seandainya tidak ada keputusan Allah yang telah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu apa? Memberi pengampunan kepada pejuang-pejuang Badar, lamassakum, tentu akan menimpa kepada kalian
azabun azim, siksaan yang berat, fima akhadtum, di dalam keputusan yang kamu ambil. Ya, berarti apa? Nabi Muhammad sebagai pemimpin ketika memimpin musyawarah, Pak, karena tidak ada ketentuan dari Quran, dari Al-Hadis, maka keputusan Nabi kadang-kadang cocok untuk manusia, belum tentu cocok untuk Allah Ta'ala, sehingga Nabi diingatkan seperti ini. Kemudian nomor berikutnya apa? Kaunuhu fardiyan, keberadaan Nabi sebagai pribadi. Lah, keadaan Nabi sebagai pribadi ini, Pak, maka terjadi dua bagian, Pak. Pertama, perbuatan Nabi khusus untuk Nabi, sehingga kita tidak boleh menirunya. Seperti apa? Kawin lebih dari 4. Itu fardiyah, Pak, pribadi Nabi. Sehingga pada zaman Nabi ada seorang laki-laki namanya Ghailan. Dia menyatakan diri masuk Islam bersama istrinya, Pak, sebanyak 10. Enak ya orang kafir itu, punya istri 10, tidak ada yang menghujat gitu. Nabi punya istri 9, banyak yang menghujat. Nah, setelah Ghailan datang kepada Nabi dengan 10 istrinya, lalu dia menyatakan diri masuk Islam, 10 istrinya pun menyatakan diri masuk Islam, keislaman mereka diterima oleh Allah, oleh Nabi. Fa'amaron Nabi ayaktaro minhuna arba'an. Lalu Nabi ngomong, hei Ghailan, karena kamu sudah masuk Islam, di dalam Islam orang Islam hanya boleh kawin sebanyak 4, sementara bojomu 10, maka harus ada 6 yang kamu lepas. Nah, coba Pak, jenengan bagaimana? Tidak jadi Islam apa tetap Islam, Pak? Gara-gara Islam kan kehilangan 6 istri itu, sehingga tinggal 4. Umpama itu pada diri jenengan, kira-kira 4 itu jenengan pilih yang mana, Pak? Ya, ada yang mengatakan, Pak, yang pertama yang paling semok. Alasannya apa? Dan sewaktu-waktu melihat perempuan semok tidak tertarik karena sudah punya. Yang kedua, cari yang paling kerempeng gitu. Ceking, sehingga sewaktu-waktu ada perempuan yang kerempeng tidak tertarik karena sudah punya. Yang ketiga, Pak, cari yang kulitnya putih, faqi'un launuha, glowing kulitnya, Pak. Sehingga sewaktu-waktu ada perempuan yang glowing tidak tertarik karena sudah punya. Yang keempat, cari yang sauda, Pak, sing paling ireng. Paling kita suatu waktu ada cewek hitam tidak tertarik karena sudah punya. Itu pribadi, Pak, ya, silakan. Kalau panjenengan silakan. Ini berarti apa? Kawin lebih dari 4 untuk Nabi merupakan al-ikhtisasu bihi, kekhususan untuk Nabi Muhammad. Termasuk pula apa? Termasuk itu, Pak, sholat malam. Untuk Nabi kan wajib, jenengan kan hanya masnunah, disunatkan saja. Kemudian termasuk pula apa? Haram makan barang zakat, haram makan barang sedekah. Itu haram, Pak. Jenengan kalau memenuhi syarat boleh, sampai jenengan kaya pun boleh, Pak, menerima zakat, asalkan jadi apa? Amil wal amilina, menjadi amil, itu bisa. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh. Sehingga ketika Nabi Muhammad berada di rumah, tahu cucunya Mas rumah, Pak, Hasan itu, begitu melihat di sudut rumah Nabi ada tumpukan korma, Pak, langsung ambil 1, Pak, dimasukkan ke mulut. Masa Allah, dari jauh Nabi Muhammad ngomong kahin, we, sambil dikejar. Kemudian korma yang sudah ada di mulutnya diambil, dikembalikan. Lalu Nabi Muhammad ngomong, wahai cucuku Hasan,
ini kurma hasil sedekah yang belum Mbah Kung bagi-bagikan, sedangkan saya dan kamu haram makan barang sedekah. Loh Pak, sampai 1 butir saja dari sekian tumpukan kurma Pak, diambil 1 saja dilarang. Mengapa demikian? Pertama ya karena dilarang agama. Yang kedua, makanan itu kalau sudah masuk ke dalam perut Pak, diproses oleh Allah menjadi apa? Energi. Panjenengan bisa bergerak karena energi ya. Nah kalau yang dimakan itu makanan yang thayyib, jadi energi yang baik, akhirnya keluarlah pemikiran-pemikiran, ide-ide yang baik. Karena energinya baik, keluarlah tutur kata yang bagus. Karena energinya bagus, maka keluarlah perilaku-perilaku yang bagus. Waktu kebalikannya, kalau yang dimakan itu makanan haram, setelah masuk ke dalam perut diubah oleh Allah menjadi energi. Karena energi makanannya jelek, energinya jelek. Karena energi jelek, pemikirannya kacau. Kemudian tutur katanya pun menyakitkan hati. Kemudian perilakunya juga betul-betul itu. Nah itu Pak. Nah dengan demikian kesimpulannya Pak, al aslu fi af'alin nabi al iktida illa ma dalla dalil alal ikhtisas bi. Asal Pak, hukum asal di dalam perilaku Nabi Muhammad itu harus diteladani, kecuali hal-hal yang khusus untuk Nabi itu tidak boleh diteladani. Hadirin yang berbahagia, karena waktu masih ada ya? Masih ada? Sudah? Karena sudah habis, sekian mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.